artinya risiko ditanggung sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah participating. Jadi dalam pembelajaran ini nanti ada yang harus berpartisipasi, di mana diskusi itu berarti semua orang harus melakukan diskusi, berpartisipasi, kemudian memberikan presentasi, kemudian juga membuat simulasi atau bahkan melakukan secara nyata. Nah, yang participating ini biasanya kita akan mencapai 70%. Nah, yang 90% ini adalah yang dengan melakukan. Jadi kalau Anda melihat Master Chef di Indonesia itu, Master Chef Indonesia, dia belajar dan juga sambil mengerjakan. Dia akan lebih mudah. Makanya saya kadang-kadang heran, kenapa anak kecil-kecil yang sekarang kan masih, yang baru saja berakhir itu kan yang kecil, kok dia bisa ngomongnya Inggrisnya juga lancar dibanding saya, kemudian dia masaknya itu kok juga lancar dibanding istri saya, misalnya seperti itu. Karena dia memang langsung, selama itu dia langsung belajar dan mengerjakan, sehingga dia terampil. Saya senang masak, tapi cuma makannya saja, hasil akhirnya. Jadi saya tidak terampil untuk memasak, senang masak masakan yang enak gitu, misalnya. Nah, ini yang doing thing inilah yang kemudian akan 90%. Nah, ini adalah efektivitas dari Edgar Dale tentang model-model pembelajaran. Nah, silahkan adik-adik dalam memberi pelajaran memilih yang mana agar si mahasiswa itu bisa efektif menerima. Kalau hanya reading saja, ya sudah dikasih catatan aja suruh membaca. Rasa ingin berubah ada, tapi untuk pelaksanaannya tidak bisa juga langsung seperti membalikkan tangan. Jadi perubahan mindset ini yang harus diutamakan, bahwa sekarang kita akan mengambil metode pembelajaran adalah sebagai student center learning. Jadi tidak lagi teacher center learning. Nah, itu mindset ini yang harus kemudian diisikan kepada kita, diingatkan kepada kita bahwa kita harus SCL. Nah, perubahan-perubahan seperti ini tentunya akan merubah sistem. Sistem apa yang berubah? Semua sistem bisa berubah. Ya. Dari mulai perkuliahannya mungkin akan berubah. Metode penyampaiannya akan berubah. Evaluasinya akan berubah. Nah, perubahan seperti ini juga saya katakan, apalagi sistem tidak bisa serta-merta berubah, tetapi dia mesti step by step dan akan selalu ada improvement continuous. Jadi ada perbaikan secara terus-menerus. Saya tidak bisa, saya sudah SCL loh, terus sudah bangga, kemana-mana saya ngomong saya SCL. Tidak. Pada saat saya sudah SCL hari ini SCL, kemudian saya merasa, wah ternyata yang sudah saya lakukan kok masih ada kekurangannya. Next time kemudian saya perbaiki lagi. Berarti improvement itu akan berjalan terus-menerus. Sehingga di sini SCL itu tidak ada batasnya. Karena setiap kali selalu akan ada improvement, perbaikan. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Monggo, kalau organisasi ini bisa dari mulai tingkat universitas, fakultas, atau bahkan ke mata kuliah. Organisasi yang tadinya dibentuk sendiri bisa juga menjadi teaching group, ya. Atau yang tadinya teaching group mau diampu sendiri, itu silahkan, itu dibicarakan nanti sesuai dengan SCL yang akan diterapkan seperti apa. Ya. Kemudian ada perubahan implementasi, ya jelas penerapannya, karena kuliah tidak lagi seperti ini. Oke. Padahal tadi begitu saya masuk ke ruangan ini saya heran, aduh, mati saya. Kenapa? Karena di dalam SCL itu tidak ada yang namanya duduk di depan di sini mendengarkan saya di sini. Nah, saya itu mau mengasih contoh SCL nih kok lingkungan tidak memenuhi syarat, artinya gitu ya, seperti ini. Oke, kalau di ruang kelas seperti ini tidak masalah, kelas oke, tapi mungkin kursinya bisa saya rubah. Ternyata kursinya sudah dipateni di sini, jadi mau nggak mau di situ, aduh, lagi kepiye ini pusing loh saya tadi pertama, aduh, ini kok di auditorium yang bagus ini
Ya, ini paling asik kalau nonton wayang atau nonton bagus ya di situ ya. Tapi kalau nonton saya kan, kalau untuk SCL mungkin ini tidak memenuhi syarat, karena kalau untuk SCL nanti kita akan ada suatu kerja kelompok dan sebagainya. Nanti kalau mau diskusi, satu duduk di sini, 4 orang saja sudah diskusi, 1, 2, 3, 4 duduknya ngomong adu-aduan gitu, gimana kan nggak enak juga ya. Jadi tapi nggak apa, nanti ini semua akan saya rubah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perubahan ini implementasi, kita harus melihat suasananya, lingkungannya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini ada perubahan evaluasi. Nah, kalau selama ini evaluasi kepada mahasiswa itu namanya student assessment, pokoknya kedatangan 70% bisa ikut ujian gitu. Kemudian ujian tengah semester dapat 80 dapat nilai A, 80 A. Nanti ujian akhir dapat 60 dapat B, di rata-rata 60, 70 dapatnya keluarnya B. Mungkin seperti itu. Sekarang itu sudah tidak lagi bisa, karena kalau dengan seperti itu mahasiswa hanya akan mengejar IPK ya. Ada lihat yang IPK-nya tinggi, silakan. Yang merasa IPK-nya tinggi, apa yang mampu Anda kerjakan. Mungkin ada yang IPK-nya rendah tapi ternyata dia lebih bisa berkomunikasi. Biasanya orang yang IP-nya 4 itu orangnya pendiam. Iya betul. Ketawa mesti ada yang merasa ini. Iya. Betul. Yang IPK-nya 4 itu biasanya pendiam orangnya karena dia senang membaca. Jadi kalau disuruh menghafal itu mesti 100 betul semua. Dan orangnya pendiam. Ya. Kalau orang yang suka ngomong itu IPK-nya paling ya 275, 2,8, 29 gitulah. Ya. Nah. Jarang yang IPK-nya 3, yang IP-nya 4 orangnya senang ngomong itu jarang. Iya betul. Kira-kira ya betul enggak? Jarang ya yang IPK-nya 4 orangnya senang ngomong, biasanya pendiam. Yang IP-nya pas-pasan itulah 3, 3,1, saya naikkan lagi lah 3, 3, karena sekarang dosen minimum 3, berarti yang IPK-nya 3, 3,1, 3,2 itu lebih banyak suka ngomongnya daripada bukan pendiamnya. Yang pendiam, yang dosen pendiam biasanya IPK-nya 4. Ya. Ada yang ngerasa ya maaf ini bulan puasa, nggak apa. Ya. Jadi evaluasi itu apakah nanti kita akan seperti itu saja? Ya. Kalau tadi mahasiswa ada yang IPK-nya 4 dia pendiam, kemudian ada yang mahasiswanya IPK-nya cuma 3,2 tapi dia komunikatif, kamu akan mengirimkan untuk lomba debat yang dikirimkan yang siapa? Yang pintar ngomong atau yang IPK-nya 4? Yang pintar ngomong, debat itu yang dituntut ngomongnya. Suruh debat, saya tahu itu ini nggak bisa ngomong kan, biasanya orang pendiam nggak bisa ngomong. Tahu dia sebenarnya nanti kalau sudah rumah, kamu tahu siapa? Iya itu tuh harusnya ini. Loh kamu nggak mau? Lah saya nggak bisa ngomong. Lah itu percuma tuh IPK-nya 4. Jadi memang karakteristik inilah yang kemudian kita kemudian evaluasi kepada mahasiswa ini harus juga berubah. Karena kita tidak hanya akan mengejar mahasiswa itu untuk mengejar IPK saja, tetapi potensi-potensi yang lain itu harus kita kejar. Oke. Kalau mau tanya silahkan di sini, sampai di sini tidak masalah, kita langsung interaktif saja. Jadi tidak seperti tadi mau saya isi saja enggak, tapi silakan Anda mendebat saya, boleh bertanya boleh, karena di sini saya bukan dosen, jadi boleh kita berdiskusi. Monggo kalau ada langsung tunjuk jari aja. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danu, di S1 TT jurusannya. Mengenai SCL ini Pak, sebelumnya waktu hari Selasa juga Pak Endo sudah sempat menyampaikan. Untuk pertanyaan saya kali ini ada perubahan paradigma dari TCL ke SCL. Kalau TCL itu lebih ke pengajaran, artinya di situ dosen menerangkan ya, memberikan penjelasan tentang materi. Dengan SCL itu lebih student atau mahasiswa yang aktif. Nah ini seakan-akan kalau dari istilahnya sendiri, kalau dulu TCL itu dosen yang ngajar, itu kan dosennya aktif. Kalau ini
SCL mahasiswanya aktif terus dosennya ngapain? Artinya dari istilahnya itu seakan-akan dosennya diam aja. Terus kita nanti diberikan gaji dan sebagainya itu untuk apa gitu. Nah, seakan-akan ya nanti mohon dijelaskan lalu peran dosen di situ sebagai apa dan ngapain di situ. Kemudian saya juga yang kedua, saya sebelumnya sempat pernah mengajar juga dan di situ sedikit kesulitan di awal itu untuk mengajak merangkul mahasiswa itu untuk aktif karena mungkin masih terpola paradigma tadi mahasiswa itu mendengarkan saja atau mungkin juga ada faktor yang tadi dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa banyak segmen di situ dari beberapa asal ya sehingga mungkin dari awal dia sudah rada grogi atau mungkin mahasiswa sendiri ada perasaan takut dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk memancing mahasiswa itu untuk aktif, interaktif dalam kelas? Karena ketika diminta untuk diskusi dan sebagainya, itu belum seaktif yang saya bayangkan. Nah, itu bagaimana cara memancing atau menstimulus mereka itu untuk bisa aktif, Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.